Halo semuanya, hari ini saya berada di Balikpapan, tepatnya di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, salah satu bandar udara terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Teman-teman semua, semoga saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu gunakan masker apabila keluar rumah atau bepergian, jaga jarak dan rajin cuci tangan. Hari ini saya rencananya akan mengulas atau melihat-lihat Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Ikuti terus video ini agar teman-teman yang berada di Kalimantan Timur atau mau ke Kalimantan Timur dapat mempunyai gambaran adanya Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Dan jangan lupa like dan video ini, subscribe jika belum, dan share di media sosial teman-teman semua. Ikuti terus videonya bagaimana keseruan kita melihat-lihat Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan pada saat pandemi COVID-19. Ya, jadi ini adalah pintu masuk Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Ini pintu masuknya seperti ini. Ini adalah tempat pengambilan karcis. Sedangkan gedung bangunan di depan itu dulu adalah bangunan bandara lama. Jadi teman-teman bisa lihat di sana itu ada bangunan yang di depan itu yang seperti sudah tidak kepake, itu adalah bangunan lama. Jadi Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan ini merupakan gedung baru yang dibangun sekitar tahun 2013 atau 2014 ya. Ini adalah bangunan atau gedung lama seperti ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, ini dulu bangunannya adalah bangunan lama. Yang sebelah kiri ini adalah bangunan lama. Nah, sedangkan yang kaca, yang bangunan putih itu adalah bangunan baru. Jadi ini bangunan lama. Bangunan lama itu tidak ada garba ratanya karena dia cuma satu lantai. Kemudian yang bercat putih itu adalah bangunan baru. Jadi teman-teman kalau mau berangkat dari sini itu ketika masuk tadi ambil karcis, kemudian naik ke terminal yang atas. Jadi terminal keberangkatan di terminal atas. Jadi seperti bandar udara pada umumnya di Indonesia, terminal keberangkatan itu selalu ditaruh di atas. Nah, ini ada gate 1 atau pintu 1 untuk keberangkatan. Ini termasuk keberangkatan internasional yang ada adalah rute ke Singapura, yaitu maskapai Silk Air. Maskapai Silk Air ke Singapura. Selanjutnya pintu 1 atau gate 1 ini untuk keberangkatan Citylink, Garuda Indonesia. Kemudian ada Express Air, Havelift, itu adalah penerbangan untuk perusahaan. Ini adalah gate 1. Jadi kalau teman-teman naik gate 1 turunnya di pintu 1. Ya, selanjutnya adalah pintu yang kedua, yang sana, yang G2. Yang G2 itu adalah untuk Lion Air, Batik Air, Susi Air. Nah, ada juga pintu tengah. Nah, pintu tengah yang di sini ini adalah pintu untuk keluar. Tapi karena sedang ada pandemi COVID, pintu yang digunakan cuma satu yang di tengah kalau sekarang. Kalau beroperasi normal, 2 pintu masuk, yaitu pintu tadi gate pertama yang untuk Garuda Indonesia dan penerbangan internasional. Yang ini pintu 2 atau G2 seperti teman-teman lihat itu untuk Lion Air, Wings Air, Batik Air, Susi Air, Sriwijaya Air, dan Nam Air. Ya, ini harus masuk di G2. Jadi drop off-nya atau berhentinya di sini. Ini adalah untuk terminal keberangkatan di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau kita mau menurunkan penumpang di sini tidak boleh parkir ya. Parkir maksimal ya 5-10 menit boleh lah. Kalau lebih dari itu teman-teman harus ke ruang parkir dulu atau ke tempat parkir dulu. Jadi di situ hanya untuk drop off saja ya, drop off menurunkan penumpang yang mau naik pesawat. Nah, oke, selanjutnya kita lihat tempat parkirnya seperti apa. Jadi kalau teman-teman ini masuk
mengantar sampai dalam, ya sebaiknya mobilnya atau kendaraannya diparkir terlebih dahulu. Jadi kalau tadi kita itu mau ke terminal keberangkatan kita naik, kalau kita mau parkir dari bawah tadi setelah ambil karcis atau tiket, kita menyusuri yang bawah, jangan yang atas ya. Yuk kita lihat seperti apa jalan menuju ke tempat parkirnya. Ini di sini ada tempat kan ya, pool taksi, tempat mangkalnya taksi belum menarik penumpang. Ya, tadi kalau kita ke terminal keberangkatan itu naik ke atas. Kalau kita mau parkir, ini di sini, jadi ambil yang bawah paling kanan, kemudian ambil lajur paling kanan. Ya, dia parking. Nah, ini di sini parkir. Di sini juga menerima parkir inap. Jadi kalau teman-teman yang misal dari Samarinda, dari Tanah Grogol, dari Pasir, dari manapun di wilayah Kaltim, kalau mau menginap boleh meninggalkan di sini. Tarifnya satu malam Rp60.000 per malam per 24 jam. Ini tempat parkirnya. Nah, bisa teman-teman lihat nih, parkir. Ini adalah parkir motor lantai 1, mobil 2, 3 dan 4. Jadi tempat parkirnya ini basement, mobilnya tidak kena panas, aman ya. Nah, nanti kalau mau parkir, saya sarankan nyari tempat yang dekat dengan pintu keluar. Jadi tidak begitu jauh jalannya kita mau ke terminal. Nah, ini tempat parkirnya ada 4 lantai ya teman-teman ya. 4 lantai, basement seperti di mall. Itu tangga apa namanya, jalan naiknya sampai ke lantai 2, 3 dan 4. Parkir mobil lantai 2, 3, 4. Nanti ada penghubung, ada model semacam Skybright apabila kalian dari teman-teman dari lantai parkiran mau ke terminal. Nah, sekarang kita ke terminal kedatangan. Jadi terminal kedatangan dari Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman ini berada di bawah. Seperti bandar udara di Indonesia pada umumnya, terminal kedatangan itu ada di bawah. Jadi kalau tadi ke terminal kedatangan naik, kalau terminal keberangkatan naik, terminal kedatangan di bawah. Oke, ini jalur yang kita lalui tadi. Nah, ini ya kedatangan, nah, di bawah. Jadi kalau parkir kita kanan, kalau mau keberangkatan atas, kalau kedatangan di bawah, di tengah. Jadi sama prinsipnya teman-teman. Kalau teman-teman menjemput tamu, menjemput saudara, family datang ke Balikpapan, dijemput di sini. Kalau saudaranya ini masih lama landingnya pesawatnya, silahkan teman-teman parkir dulu di gedung parkir. Nah, untuk penunggu yang di sini, ini yang pesawatnya sudah landing, kemudian family yang dijemput, atau saudara dijemput, atau teman yang dijemput itu sudah berada di ruang di terminal kedatangan. Jadi tinggal pick up aja. Jadi ini tidak buat parkir ya. Jadi untuk pick up aja. Jadi kalau parkir silahkan parkir di sebelah kanan, habis itu jalan kaki dijemput. Kalau sudah datang, nah baru di pick up di sini. Nah, ini adalah terminal
kedatangan. Jadi mudah ya teman-teman ya, jalan di bandar udara ini tidak terlalu besar, tidak terlalu rumit, tidak seperti di Jakarta, tidak seperti di bandar udara di negara-negara lain, di bandar seperti di Changi, di Hong Kong. Di sini cukup simpel ya. Kalau seperti di Shanghai, kemudian di Hong Kong, di Singapura itu agak rumit ya jalannya, atau mungkin karena kita jarang lewat sana ya, jarang ke sana, jadi susah mempelajarinya. Tapi kalau di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan ini cukup simpel. Jadi kalau parkir 1 jam pertama bayarnya adalah Rp5.000. Kalau menginap 1 malam Rp60.000. Itu baru aja naik teman-teman. Dulu setahun yang lalu itu masih Rp40.000. Hitungan 24 jam ya teman-teman. Jadi hitungannya pakai jam dia. Jadi kalau 26 jam, 27 jam itu pakai jam. Kalau pas 24 jam biayanya adalah Rp60.000. Oke, ini tempat keluarnya. Kalau roda 2 Rp3.000. Ya. Jadi itu teman-teman mengenai jalan-jalan di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, di mana terminal kedatangan, di mana terminal keberangkatan, di mana tempat parkir, berapa tarif parkirnya, yaitu untuk menginap Rp60.000 24 jam, kalau 1 jam pertama Rp5.000. Ikuti terus vlog ini yang mengulas Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Silahkan teman-teman subscribe jika belum subscribe, like jika Anda teman-teman suka, dan komen di bawah ya teman-teman. Ikuti terus video mengenai pembahasan bandara ini. Jadi Bandar Udara ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 September 2014. Peresmiannya 15 September 2014. Oke teman-teman semua, ini adalah lokasi atau tempat counter check-in dari Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Itu bisa teman-teman lihat, ini adalah counter check-in untuk maskapai Batik Air, Lion Air, Sriwijaya, dan Wings Air. Jadi ini adalah counter check-in yang paling ujung, paling pojok ya, pintu keberangkatan paling pojok. Ini counter check-in CD untuk maskapai Batik Air, Lion Air, Wings Air, dan Sriwijaya Air. Oke, itu counter check-innya. Counter check-in seperti itu. Ini di sini ada 4 counter check-in ya, A, B, C, dan D. Untuk C dan D itu Batik Air, Lion, Sriwijaya, dan Wings Air. Kalau counter check-in AB itu untuk Garuda Indonesia dan untuk Citylink. Nah, ini adalah counter check-in Sriwijaya Air ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan teman-teman naik pesawatnya adalah Garuda Indonesia atau Citylink, teman-teman turun di gate terminal yang sana, yang pertama kali yang pernah ditunjukkan di tempat kedatangan, tempat keberangkatan yang pertama. Itu counter check-in A dan B itu untuk Garuda Indonesia dan Citylink. Jangan untuk C dan D itu untuk Sriwijaya Air, Lion, Batik, dan Wings Air. Kemudian di sini ada juga check-in mandiri atau self check-in. Check-in mandiri ini biasanya bisa digunakan untuk check-in apabila tidak terjadi pandemi COVID. Jadi kalau tidak terjadi pandemi COVID bisa check-in sendiri seperti ini. Nah, tapi saat pandemi COVID ini karena tempat duduknya diatur sesuai dengan jaga jarak, maka counter check-in mandiri ini tidak bisa digunakan. Nah, ini teman-teman seperti ini check-in mandiri, sama ya di Bandar Udara Soekarno-Hatta juga ada seperti ini. Ini counter check-in Citylink. Nah, kemudian ini adalah di ruangan counter check-in ini
pengantar atau orang yang mengantar orang yang mau berangkat itu masih bebas sampai sini. Di sampai sini masih bisa masuk. Silo roti O, bakso lapangan tembak. Nah, di sini orang yang ngantar masih boleh masuk sampai batas ini. Jadi orang yang mengantar bisa mengantar sampai di counter check-in. Karena ada beberapa bandara-bandara tertentu yang ketika check-in pengantar sudah tidak boleh masuk. Tapi di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan ini orang yang mengantar masih boleh masuk sampai di counter check-in. Nah, di sebelah sana teman-teman bisa lihat itu adalah untuk counter check-in A dan B, yaitu pesawat udara Garuda Indonesia dan Citylink di sebelah sana. Yang ujung itu bisa teman-teman lihat ya di ujung sana. Nah, ini adalah masuk ke ruang tunggu atau boarding park, ruang tunggu atau terakhir untuk batas pengantar yang mau masuk. Nah, itu keberangkatan domestik ke sini, itu masuk ke sana, itu adalah batas terakhir orang yang mengantar penumpang. Jadi kalau orang yang mengantar penumpang itu pada batas ruang pemeriksaan itu atau security check. Jadi ini adalah tempat counter check-innya. Ada beberapa gerai makanan, ada Starbucks tapi tutup Starbucks, Old Town White Cafe, ada AW ya, seperti ini. Ini adalah tempat counter check-in dan tempat transit menuju ruang tunggu. Ini tempat transit menuju ruang tunggu seperti ini tempatnya. Ini adalah merupakan lantai yang kedua ya. Di atas masih ada lantai lagi. Di atas ada lantai lagi. Di bawah juga ada lantai lagi, itu adalah paling bawah itu adalah untuk terminal kedatangan. Nah, ini adalah batas dari tempat orang yang mengantar. Di sini batasnya di sini nih. Oke teman-teman, di depan ini adalah batas pengantar dapat masuk ya. Jadi kalau sudah batas di sini hanya penumpang yang memiliki boarding pass yang boleh masuk. Jadi di pemeriksaan ini ada pemeriksaan terakhir bagi penumpang. Tapi bagi pengunjung di sini, bagi pengantar maksudnya, bagi pengantar ini adalah batas terakhir ya. Jadi kalau mengantar cuma sampai sini bolehnya. Oke teman-teman, ini batasnya ya. Batas untuk pengantar sampai sini. Sekarang kita sudah berada di ruang tunggu Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Dan ruang tunggu ini adalah merupakan ruang gate atau gerbang keberangkatan. Gate 1 itu adalah untuk rute penerbangan internasional. Sedangkan G2 dan seterusnya adalah untuk rute penerbangan domestik. Sekarang kita berada di depan pemeriksaan imigrasi untuk penerbangan internasional. Berada di gate 1, hanya cuma ada satu gate saja untuk terbang untuk rute penerbangan secara internasional. Sedangkan untuk G2 itu adalah rute penerbangan domestik, G2 dan seterusnya. G2 ini biasa digunakan untuk penerbangan pesawat udara dengan maskapai Garuda Indonesia. Di sini terdapat fasilitas penggunaan internet secara gratis, yaitu adalah internet corner, tersedia
3 komputer yang bisa digunakan secara free. Ini adalah di G2, yaitu G2 adalah untuk penerbangan domestik maskapai Garuda Indonesia. Dapat dilihat ruang tunggunya sangat bersih, tertata rapi dengan warna dominan hijau. Ini adalah G3. G3 itu juga digunakan oleh maskapai Garuda Indonesia. Selanjutnya Gate 4, Gate 5 pemanjang ke arah sana. Selain WiFi corner di dekat G2, di dekat Gate 6 dan Gate 7 juga terdapat 3 buah komputer yang dapat digunakan, yang merupakan WiFi corner dari fasilitas Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Selain WiFi corner atau internet corner, terdapat juga reading corner atau tempat baca dan area bermain anak-anak. Dan di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan sudah terdapat tempat sampah yang dipisahkan antara tempat sampah organik, tempat sampah daur ulang, dan tempat sampah untuk bahan-bahan yang dapat digunakan kembali atau reuse. Dan di antara Gate 6 dan Gate 7 terdapat ruang baca, reading corner, dan terdapat pula children area atau area bermain anak-anak. Ini merupakan fasilitas yang berada di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Ini lokasinya berada di ruang tunggu antara Gate 6 dan Gate 7. Jadi dengan adanya ruang baca dan ruang bermain anak-anak, diharapkan anak-anak dapat betah menunggu apabila pesawat mengalami delay atau menunggu ketika pesawat sebelum boarding. Nah, seperti inilah bentuknya dari reading corner atau tempat baca. Terdapat beberapa buku di sana. Yuk kita lihat ada buku apa saja di sini. Ya, ada beberapa majalah, yaitu majalah Angkasa Pura, beberapa buku seperti Kamus Bahasa Mandarin, kemudian terdapat majalah Kendu, Al-Quran. Ini adalah ruang baca dari fasilitas Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Ini adalah ruang bermain anak-anak. Ini ada tata caranya dari penggunaan ruang baca atau reading corner tersebut. Masih di antara Gate 6 dengan Gate 7 Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, terdapat pula playground atau tempat bermain anak. Playground ini berada di dekat Gate 7. Di dalam playground ini terdapat pelosotan, terdapat aktivitas yang bersifat ketangkasan fisik dari anak. Sekali lagi tujuannya ini untuk menjaga agar anak tetap nyaman dan tetap betah ketika menunggu pesawat sebelum boarding di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Ini adanya adalah di antara Gate 6 dan Gate 7. Seperti ini penampakan dari playground yang ada. Bentuknya seperti ini. Terdapat meja dan kursi untuk mewarnai.
Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan adalah bandara terbesar di Kalimantan Timur. Di sini ada beberapa maskapai yang melayani beberapa penerbangan. Nah, Citylink. Ya. Ini adalah menuju tempat terminal kedatangan, terminal kedatangan domestik dari Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Ini ada beberapa wisata dari Kalimantan Timur. Nih ada bagian cermin. Pulau Maratua, Nabucco, Rakaban, Cangalaki, Tali Sayang, ini pintu keluarnya. Welcome to Balikpapan. Jadi teman-teman, di sini ada destinasi wisata dari Kalimantan Timur. Itu ada hutan hutan mangrove Balikpapan, ada Pulau Derawan di Bro. Nih, Pulau Derawan di Bro. Ada Rakaban, Pulau Rakaban di Bro juga teman-teman, Kalimantan Timur. Dan Nabucco, Pulau Nabucco. Ada pantai biduk-biduk di Bro juga, di Tali Sayang. Ada Taman Nasional Kutai Timur. Ada Bukit Bengkirai, Desa Budaya Pampang Samarinda, Pusat Kota Balikpapan. Nih, ini adalah destinasi of paradise is Borneo, Pulau Kalimantan Timur, terkenal dengan wisatanya. Oke, jadi setelah keluar dari pesawat, kemudian kita ada dua pilihan di sini. Kalau penerbangan transit di sini, atau kita ambil bagasi ke bawah. Jadi ini adalah terminal kedatangan Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Ya, itu tempat pengambilan bagasi. Jadi di sini sebenarnya ada 8 conveyor teman-teman ya. Jadi terminal yang sana ada 4, di sini ada 4 conveyor. Jadi jumlah conveyornya ada 8. Ini ada foto 3 dimensi teman-teman, bagus kalau dilihat dari atas. Kita keluar
Kita keluar. Nih. Jadi di sini ada taman di dalam terminal. Keluar. Exit.